Assalamualaikum. Kali ini saya pengen berbagi resep bubur ayam rumahan yang cara bikinnya gampang banget, cepat, dan rasanya pun enak. Nah, ini langkah awalnya, kita rebus dulu daging ayamnya. Ini saya pakainya setengah kilo paha semua, karena menurut saya paha bisa menghasilkan kaldu yang lebih pekat dan rasa dagingnya pun lebih enak kalau dibandingkan dengan dada. Nah, kalau sudah selesai dengan rebusan pertama, kita buang dulu airnya dan siapkan lagi panci bersih dengan air sebanyak 1,3 liter aja. Kita masukkan lagi ayam-ayamnya untuk dijadikan kaldu. Selama nunggu kaldunya jadi, kita bisa Aduh, maaf ya, ini ada kendaraan lewat karena rumahnya di pinggir jalan, jadi cukup berisik. Kita bisa beralih ke beras dulu untuk di blender. Ini saya udah ngerendam berasnya selama 1,5 jam. Jadi minimal direndamnya harus 1 jam ya. Saya pakainya 200 gram beras pulen. Dan ini pun ngeblendernya juga jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti hasilnya seperti tepung. Jadi cukup dinyalain sebentar aja, lalu langsung dimatikan lagi, karena ini mungkin udah direndam berasnya, jadi cepat hancurnya. Nah, seperti ini. Jadi tekstur berasnya seperti garam yang kasar. Nah, ini kaldunya udah jadi. Bisa kita angkat ayam-ayamnya untuk didinginkan. Jadi didinginkannya cukup diangin-angin aja di dalam ruangan. Jadi ketika kita nanti suwir-suwir ayamnya bisa lebih cepat karena udah nggak panas lagi. Tangannya jadi nggak kepanasan gitu. Kita saring lagi air kaldunya. Supaya bersih. Tapi kalau kalian merasa ribet banget saring-saring, ya ini nggak apa-apa juga. Nah, ini cuman kotoran-kotoran bukan kotoran ayam, maksudnya ada daging-daging ayam kecil yang jatuh aja. Jadi kalaupun malas disaring juga nggak apa-apa. Nah, ini siapin lagi panci bersih. Tuang lagi air kaldunya ke panci sebanyak 1 liter aja. Atau kalaupun mau lebih dari 1 liter ya cukuplah 1,2 liter aja. Nggak usah langsung banyak. Nah, sekarang kita tuang berasnya. Tambahin 1 sendok teh garam. Ini kalau suka tambahin lagi
kaldu instan 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk lagi, dan ini cepat banget untuk mendapatkan tekstur bubur yang lembut seperti di tukang-tukang bubur ya. Jadi udah nggak kelihatan lagi bentuk nasinya. Tambahin lagi lada putih bubuk, gak usah kebanyakan, cukup setengah sendok teh aja. Soalnya kalau kebanyakan juga jadinya pedas. Diaduk-aduk rata lagi. Dan ini masak bubur ini cukup cepat. Diaduknya pun hanya sesekali aja, nggak perlu ditambahin lagi, nggak perlu ditambahin air kaldu lagi. Masaknya pun dengan api kecil selama 10 menit atau paling lama 15 menit aja. Jadi cukup hemat air dan hemat gas. Ini kita sekarang ke ayamnya. Ini suwir-suwir ayamnya boleh disuwir pakai jari atau diiris-iris pakai pisau atau dicopper juga, sesuai selera. Siapin 2 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Nah, kalau saya ini dicincang-cincang, tapi kalau mau diiris atau ditumbuk juga boleh. Siapkan minyak untuk menumis. Masukin cincang bawangnya. Ini apinya kecil aja ya, supaya bawangnya nggak cepat gosong. Dan ini cepat sekali menimbulkan bau harum. Nah, kalau bawang-bawangnya sudah matang, jadi bisa dimasukkan suwir ayamnya tadi. Ada penghapusnya. Diaduk lagi supaya bawangnya rata dengan ayamnya. Karena tadi masih ada sisa air kaldunya, jadi bisa dimasukkan supaya rasanya lebih enak. Masukkannya dikit aja, jangan terlalu basah supaya tumisan ayamnya ini cepat kering. Ini kalau teman-teman suka, boleh ditambahkan kaldu ayam instan lagi. Nah, ini cukup 1/4 sendok makan aja. Ini tambahin garam juga 1/4 sendok makan. Tambahin gula pasir 1 sendok makan. Diaduk rata lagi. Dan dicicipin dulu, jadi disesuaikan dengan rasa gurih yang kita mau. Jadi kalau memang kurang penyedap atau garamnya, jadi boleh ditambahin lagi.
ini udah matang, jadi apinya bisa dimatiin. Penyajian buburnya pun cukup sederhana, jadi cukup bubur putih ditambahin lada putih bubuk, tambahin juga daun bawang dan suwir ayamnya. Jadi ini nggak usah pakai kuah kuning atau kecap asin lagi, jadi ini tuh udah enak dan gurih. Dan kelihatannya sederhana, tapi ternyata bubur ini cukup nagih. Ini cocoknya disantap dengan emping, tapi kalau nggak ada emping juga pakai kerupuk lain juga nggak apa-apa, masih enak-enak aja. Dan ini hasilnya. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum.